Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita ada dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terdapat dalam 2 Timotius pasal 4, khusus ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami selaku persekutuan keluarga yang merindukan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, urapi kami semua, masing-masing kami yang hadir saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu melakukan apa yang Kau kehendaki. Hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Ya Bapa, ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan bersabdalah bagi kami. Kami mau mendengar. Terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8 berkata begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, setiap keluarga, katakanlah setiap orang tua, pasti menginginkan anak-anaknya itu berhasil dalam hidup. Pasti menginginkan anak-anaknya mempunyai perangai yang baik dan diterima oleh lingkungan di sekitar di mana dia berada. Karena itu orang tua selalu berupaya keras. Paling tidak keteladanan yang diberikan kepada anak-anak. Dengan harapan bahwa anak-anak akan meneladani apa yang telah dilakukan oleh orang tua ketika orang tua tidak ada. Itu harapan. Dan itu juga yang menjadi harapan dari seorang rasul besar zaman perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Kalau kita lihat dalam ayat khusus 6 sampai 8. Dalam satu perikop mulai dari ayat 1. Kita melihat Paulus berupaya sedemikian rupa. Supaya Timotius anak rohaninya ini bisa meneladani dia. Memang Paulus tidak berkeluarga, dia tidak menikah, dia tidak memiliki anak kandung. Tetapi dia punya tanggung jawab terhadap anak rohaninya. Salah satunya yaitu Timotius. Seakan-akan dalam bagian ini kalau kita mau menghayatinya dengan sungguh-sungguh, Paulus mau bilang, anakku Timotius, lihatlah diri saya ini. Ajal sudah di depan pintu. Maut sudah datang menjemput. Lihatlah, selama hidup saya setia. Sampai menjelang ajal menjemput ini, saya memelihara iman. Iman kepada Yesus Kristus. Walaupun saya menderita, saya sakit, saya dipenjarakan, dirantai dengan besi, tapi iman saya tetap kuat. Begitulah hendaknya engkau hidup. Begitulah hendaknya engkau melayani Tuhan sampai akhir hidup. Paulus mau bilang, lihat, tidak akan sia-sia orang yang berjuang di medan pelayanan. Saya sudah tersedia bagi saya mahkota kebenaran yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan kamu anakku pasti akan mendapatkan mahkota kebenaran jika kamu setia.
Seperti itulah kira-kira ungkapan hati seorang ayah rohani terhadap anak rohani. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, upaya memberikan keteladanan, memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada anak-anak, Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius di awal surat ini, surat 2 Timotius. Di pasal-pasal pertama, Paulus bahkan sangat berterima kasih kepada orang tua, kepada mama dan nenek dari Timotius. Kenapa? Paulus bilang, saya berterima kasih kepada orang tuamu. Karena sejak engkau kecil, mereka telah menanamkan pengajaran-pengajaran berdasarkan kitab suci. Jadi, Paulus akan mau mengatakan bahwa ingat orang tuamu yang telah memberikan teladan bagimu terhadap keyakinan iman yang begitu kuat kepada Tuhan Yesus. Paulus hanya melengkapi saja apa yang telah diajarkan oleh mama dan nenek dari Timotius. Dengan harapan bahwa Timotius juga kelak akan tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat secara rohani. Saudara-saudara, Paulus bahkan mengingatkan kepada Timotius dalam pasal 3 ayat yang ke-15. Paulus bilang, ingat, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sudah kecil di sini, kata kecil di sini diterjemahkan secara harfiah yaitu bayi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sejak masih kanak-kanak. Sejak masih sangat-sangat muda. Timotius sudah diberikan pelajaran tentang kitab suci. Tentunya pada waktu itu adalah perjanjian lama. Siapa yang mengajarkannya? Sudah dikatakan di pasal awal. Mamanya Eunike dan neneknya Lois. Sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kata mengenal di sini bukan seperti hanya sekedar tahu. Oh ya tahu, sudah diajar. Oke selesai. Tidak. Tetapi kata mengenal di sini berarti bahwa tertanam dalam hati dan pikiran, menjadi jiwa dari orang itu, dalam hal ini Timotius, dan itu menyatu dengan sikap hidupnya sehari-hari. Otomatis seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat. Dan kita bisa bayangkan betapa berjuangnya, bekerja kerasnya orang tua dari Timotius. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki Yahudi sejak umur 5 tahun itu sudah diajarkan dan disuruh untuk menghafal Taurat. Itu berarti sejak kecil Timotius sudah diperkenalkan dengan kitab suci. Dan ayat sebelumnya, ayat 14, Paulus bilang, ingatlah selalu kepada orang yang mengajarkan engkau tentang kitab suci. Teladanilah mereka. Jadi ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, memang pendidik utama dalam keluarga tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua. Memang dalam perkembangan kemudian anak mengenal pendidikan formal dan juga keterampilan-keterampilan lain yang memperlengkapi dia. Tetapi bahwa tetap pendidik utama yang memperlengkapi anak, dalam hal ini Timotius, adalah orang tua. Dan itu yang diingatkan ulang-ulang oleh Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih, keterangan tentang keluarga Timotius ini juga bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3.
Dalam bagian itu dikatakan bahwa Timotius memiliki seorang ibu yang beragama Yahudi, tapi kemudian menjadi Kristen, Yahudi Kristen, dan ayahnya seorang Yunani. Dalam lingkungan bermasyarakat, Timotius dikenal sebagai seorang anak yang baik kelakuannya, berperangai baik. Dalam lingkungan keagamaan, Timotius dididik oleh Paulus sebagai gurunya. Dan Paulus sebagai sang pendidik Timotius mau meninggalkan teladan yang baik bagi Timotius untuk Timotius ikuti. Dan Paulus berhasil melakukan itu. Ayat 6 sampai 8 Paulus bilang, sekarang ajal sudah di depan pintu, maut sudah mau menjemput saya. Teladanilah cara hidupku selama ini. Luar biasa. Bagaimana peranan orang tua bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam membesarkan anak supaya tumbuh dalam penanaman nilai-nilai kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Sepertinya Ibu Bapak, kita bisa membayangkan dengan begitu banyaknya Paulus mengatakan, Timotius, ingat orang tua, ingat mama, ingat nenekmu yang sudah mengajarkan kitab suci kepadamu. Dan Paulus menjadi anak papa rohani dari Timotius. Kita bisa membayangkan ada hubungan yang dekat antara guru dari Timotius dan orang tua dari Timotius. Mungkin saja Paulus selalu berkunjung ke rumah Timotius. Dan di sana dia bisa melihat dan merasakan suasana keluarga seperti apa. Dia bisa melihat dan merasakan hubungan antara orang tua dan anak seperti apa. Sehingga orang tua berhasil menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Paulus merasakan hubungan seperti itu. Karena itulah dia selalu berulang-ulang, Timotius, jangan lupa kepada orang tua yang adalah pendidik utamamu di dalam keluarga. Paulus salut dengan mama dari Timotius. Paulus salut dengan nenek dari Timotius. Ya, dalam benak saya kemudian bisa saja harapan Paulus, harapan sebagai orang tua. Timotius juga akan menemukan jodohnya di kemudian hari dan membentuk sebuah keluarga Kristen yang kuat iman dan kemudian nilai-nilai keteladanan yang telah ditinggalkan oleh orang tua 2 generasi di atas Timotius itu akan diteruskan oleh Timotius kepada anak cucunya kelak. Bukankah itu juga dambaan dari kita semua, Ibu Bapak, saudara-saudara? Memang saudara-saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi bahwa janganlah kita bersandar pada kelemahan kita itu. Janganlah kita bersandar kepada kekurangan kita itu. Janganlah kita bersandar pada slogan yang mungkin melekat dalam diri kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Jangan kita bersandar di situ. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Paulus sudah mengingatkan di pasal-pasal awal. Roh Kudus yang akan bantu. Roh Kudus yang akan kasih kekuatan. Roh Kudus yang akan kasih hikmat bagaimana kita berupaya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bagi orang tua, Roh Kudus ada untuk kasih kekuatan. Roh Kudus ada untuk kasih hikmat kepada orang tua. Bagi orang tua yang mau sungguh-sungguh bekerja keras demi masa depan anaknya, demi masa depan gerejanya, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah selalu. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Timotius. Bukan hari ini yang dilihat, tetapi masa depan. Masa depan anak, masa depan cucu, masa depan generasi selanjutnya. Modalnya adalah apa? Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, modalnya adalah iman yang kuat.
Dan iman itu tidak datang dengan sendirinya. Roh Kudus akan bantu lewat baca firman Tuhan, lewat keteladanan orang tua yang menghayati kehendak Tuhan dalam hidupnya, lewat kasih sayang dari orang tua. Ingatlah juga, tidak semua keluarga memiliki anak kandung, tetapi bahwa kita punya anak-anak rohani di luar sana yang banyak sekali, yang menjadi tanggung jawab kita seperti Paulus. Dia harus berjuang mati-mati supaya anak rohaninya bisa meneladani dia dan bisa mengakhiri hidup mereka dengan kebanggaan di dalam Tuhan. Kepada para orang tua, tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu. Karena itu, selamat menjadi pendidik dalam keluarga. Selamat menjadi teladan bagi anggota keluarga. Dan bagi anak-anak, di mana saja saudara-saudara berada saat ini. Mari kita memberi diri untuk dididik oleh orang tua kita. Mari, jika saudara-saudara sudah ada pada jenjang usia pemuda, kita memberi diri untuk mengikuti pengajaran katekisasi yang sudah disiapkan di gereja masing-masing. Engkau pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.